Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat sholat kami. Ya, Nabi SAW menegur orang seperti ini. Langsung kita masuk yang ketujuh, berkurban pada hari raya Idul Adha. Terutama mulai dari Idul Adha, selepas sholat Id, Idul Adha sampai hari terakhir tasyrik. Nah, ini dianjurkan untuk dilakukan. Hal ini karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi anjuran sangat ditekankan sekali untuk berkurban, teman-teman sekalian ya. Dimanapun Anda berada, Anda dianjurkan berkurban ya. Dan Anda bisa memilih salah satu dari 3 jenis hewan kurban. Unta, sapi, ataupun kambing ya. Masuk di kategori sapi, kerbau, masuk di kategori kambing, domba tentunya ya. Dan Nabi SAW mengingatkan masalah itu, ya di hadits ini disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab Targhib Tarhibnya dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdhur musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat sholat kami. Ya, Nabi SAW menegur orang seperti ini. Ya. Jadi harusnya kita berkurban semampu kita. Ya. Tentu berkurban ini semampu. Ya. Kita mampu seekor sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau ada satu orang cuma mampu untuk berkurban 1 ekor untuk seluruh keluarganya, istri dan anaknya, maka dibolehkan 1 ekor untuk 1 keluarga gitu kan. Ini dibolehkan. Juga kalau kita berkurban semuanya, termasuk dengan kulit-kulitnya. Dan tidak boleh kita mengambil kulitnya apalagi menjual. Ya. Ini tidak boleh, kecuali orang yang sudah menerima itu sebagai bagian daripada yang dia dapatkan, bukan dia yang berkurban, lalu dia menjadikan uang dari perut, berbeda. Tapi kalau orang yang berkurban tidak boleh. Beranjak daripada hadis yang sama disebutkan oleh Mundhir dalam Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ya. Dan juga kalau kita mau mendapatkan pahala yang besar, kita bisa ikut menyembelih. Kalau Anda di lokasi ya. Kalau Anda tidak bisa, maka Anda titipkan di tempat yang cukup jauh, maka tidak ada masalah. Ya, makanya kami di Ad-Hafam itu kami buatkan program boleh ikut menyembelih kalau Anda mau hadir di tempat penyembelihan nanti insya Allah, dan kami akan ajarkan caranya, kemudian kami juga akan berikan sertifikatnya, sebagaimana dilihat tadi dalam iklan ya. Dan itu Nabi SAW sampaikan dalam masalah adab penyembelih ini dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratah, wal yurih dzabihata." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, maka perbaguslah membunuh itu. Maksudnya baik-baik, dalam medan perang tidak boleh ada mutilasi dalam Islam, bunuh musuh mati selesai. Itu pun dalam keadaan darurat dia membunuhnya, gitu kan. Bukan semua orang harus dibunuh, gitu. Ya, apalagi kalau orang sudah menyerah dalam medan perang, maka dijadikan sebagai tawanan, didakwahi, bahkan diberikan pelayanan yang baik supaya dia bisa mengenal Islam. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelih kalian. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihnya. Ini luar biasa ini ya. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh dalam Sahih Targhib Tarhib ya. Semua ini kurang lebih berurut ya, nomor 1087, 1088, 1089 dan sekarang nomor 1090 riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala shafhati syatin wa huwa yuhiddu shafratah wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha, qala afala qabla hadha aw turidu an tumitaha mautat. Artinya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di lambung seekor domba sambil dia mengasah pisaunya, dan domba itu memperhatikan dengan matanya. Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa tidak kau lakukan sebelum ini? Kenapa tidak asah pisau dulu, baru kemudian kau siap-siap menyembelihnya? Kenapa mengasah pisau sambil memperlihatkan ke domba tersebut? Atau kamu ingin mematikannya beberapa kali?" Dalam riwayat Umar bin Khattab pernah melihat ada orang mau menyembelih lalu menyeret dombanya sampai domba itu teriak-teriak. Maka kata Umar bin Khattab, "Apa kau akan membunuhnya berulang-ulang? Kenapa harus seperti ini?" Gitu.
Dan ini menandakan Islam datang mengajarkan sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan para sahabat ridwanullah alaihim mereka sudah memilih 6 bulan sebelumnya domba-domba mereka, hewan sembelihan mereka gemukkan lalu mereka sembelih ya untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala.